jaksa dijaga tentara, banyak orang ribut, gitu. Ya, institusi jaksa itu, Panglima TNI menginstruksikan pasukannya untuk menjaga Kajati, Kajari, ya tentu pasti Kejagung juga, gitu. Lalu orang ribut, apakah itu bertentangan dengan hukum atau tidak, apakah itu intervensi atau partisipasi, apakah TNI itu patut atau tidak masuk dalam ranahnya kejaksaan. Ya. Nah, saya berpihak kepada setuju, pro, bahwa TNI menjaga institusi jaksa. Dasarnya sederhana, saya tidak berdasarkan undang-undang harafiah begitu, tidak. Pakai dasar yang tertinggi, yaitu bahwa hukum yang tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Gitu. Di dalam konteks ini, termasuk di dalamnya keselamatan kejaksaan, institusi Kejaksaan Agung dan seluruh jajarannya ke bawah. Itu dasar logiknya, ya, dan dasar moral yang dan hukum yang tertingginya dulu, gitu. Mengapa seperti itu? Kita tahu institusi jaksa itu kan memang sipil, murni sipil. Orang menjadi jaksa itu lulus SH, lalu ikut sekolah calon jaksa, lalu kalau lulus ya bisa menjadi jaksa, ada prosesnya, tapi betul-betul sipil. Dan fokusnya pada penegakan hukum. Ya, dalam hal ini penyidikan untuk tindak pidana korupsi dan penuntut umum untuk pidana umum dan lain sebagainya. Itu fokus pekerjaannya, gitu. Jadi dia orang sipil. Nah, kasus-kasus yang ditangani jaksa itu kan in practice itu kan spektrumnya luas, dari rakyat biasa, rakyat sipil, pejabat-pejabat tinggi, tapi juga ada oknum-oknum di situ, oknum jenderal tentara, ya, jenderal polisi yang terlibat, gitu. Nah, ketika dia menangani kasus-kasus kepentok dengan oknum-oknum jenderal polisi, jenderal tentara dan sebagainya, nah itu kan bagaimanapun secara fisik, secara keamanan memang perlu ada backingnya, backupnya yang menjaga keamanannya. Karena ada fakta. Saya pernah mendengar podcastnya Pak Jaksa Agung. Itu beliau pernah mengatakan begini, ada jenderal tentara yang terlibat kasus itu, lalu temannya ngancam kalau teman saya itu nggak dibebaskan, ini gedung Kejaksaan Agung saya lalu lantakkan, gitu. Lalu Pak Jaksa Agung mengatakan, ya silakan, ini kan punya negara, ini uangnya rakyat, gitu. Ya memang untuk Jaksa Agung nothing tulus kan, itu bukan gedung, bukan properti pribadinya. Ya, tapi kan itu satu pengakuan, itu kan jelas salah satu bukti bahwa kejaksaan juga pernah mendapatkan ancaman, intimidasi, gitu. Juga belum lama terjadi ketika bagaimana Jaksa Agung pidana khusus itu kan dikuntit oleh anggota Densus 88, lalu beberapa waktu kemudian ada intimidasi atau semacam teror dalam tanda kutip oleh Brimob ke kantor Kejaksaan Agung, itu diakui di depan DPR oleh Jaksa Agung misalnya. Itu semua kan bentuk-bentuk ancaman, gitu. Saya kira itu sudah cukup transparan ya, contoh-contoh bentuk ancaman. Ya belum lagi yang di behind the scene gitu, yang di balik layar yang kita nggak tahu bagaimana tekanan oknum tertentu, pejabat tertentu kepada kejaksaan ketika menangani kasus-kasus besar itu, kasus-kasus korupsi khususnya dalam hal ini, ya kan kita tidak tahu, gitu. Karena ya pasti kan kita tahu, paling tidak itu data PPATK itu kan dikatakan 900 triliun lebih itu kan dana korupsi itu. Ya kan? Dari transaksi yang mencurigakan itu dari 1000 triliun lebih kan kurang lebih 900-an triliun itu adalah korupsi. Berarti kurang lebih sepertiga dari APBN itu adalah korupsi, dana yang terkorupsi. Dan itu pelakunya kan pasti orang-orang kuat, orang-orang besar gitu. Ya kan banyak contoh-contoh kasus-kasus yang memang di situ terlibat oknum-oknum jenderal tentara, misalnya di satelit Kemhan itu, ya, di kasusnya Asabri dan lain sebagainya, banyak sekali kan, gitu. Jadi kita wajar saja menurut hemat saya. Nah, bagaimana sekarang mendorong ketika kejaksaan itu sudah
di backup oleh tentara, pertama tentaranya sendiri harus diawasi oleh institusi tentara sendiri agar tidak terjebak di situ, ikut bermain mata gitu. Antara yang mengawasi dengan yang diawasi jangan sampai terjadi pat-gulipat gitu loh. Ya. Yang kedua, ketika tentara melakukan fungsi backup yang sangat meyakinkan itu untuk menjaga dan menciptakan rasa aman bagi pejabat-pejabat jaksa, ya bagaimana jaksa harus lebih berani mengungkap seluruh kasus-kasus tanpa reserve gitu, tanpa pilih-pilih, tanpa basa-basi, buka saja semua kasus-kasus sehingga masyarakat betul-betul memiliki informasi yang jujur, yang up to date, yang dari sumber yang benar, siapa pelaku-pelaku korupsi ini dan betul-betul ditangani sampai ke akar gitu, ke tingkat-tingkat yang atas sekalipun. Saya kira itu yang perlu didorong, bukan untuk dipermasalahkan karena dalam hal praktis, sekali lagi, siapapun, sudah banyak TNI itu ikut menjaga, ya, di berbagai proyek vital, di berbagai, bahkan di kantor-kantor, ada tuh yang dijaga tentara, ya kan? Banyak kok. Nah, masa kalau kejaksaan dijaga tentara terus dihebohkan? Saya kira nggak perlu. Saya setuju bahwa tentara tidak boleh campur tangan di dalam urusan penegakan hukumnya. Tapi ketika dia melakukan fungsi bantuan menjaga, membackup supaya menimbulkan rasa aman, melakukan tindakan preventif dari atas intimidasi atau tekanan-tekanan kepada institusi kejaksaan, itu kan saya pikir perlu didukung gitu. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan ya atau punya institusi kejaksaan yang jauh lebih hebat lagi, yang lebih lugas ngomongnya, lebih jujur, lebih transparan gitu, tidak takut-takut karena dia sudah merasa safety-nya itu terjamin. Saya kira itu catatan saya dan salam merah putih.